Pernah dengar gak sih, ada ramalan kalau dunia Islam itu ada batas waktunya, bukan kiamat besok lagi ya, tapi ada hitung-hitungan spesifiknya. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah nubuatan kuno yang udah bikin heboh dan jadi perdebatan selama ratusan tahun. Gagasan kalau umat Islam itu punya tanggal kedaluarsa. Pertanyaannya emang provokatif banget. Apa benar akhir dari dunia muslim tinggal beberapa dekade lagi? Tenang dulu, ini bukan teori konspirasi modern loh ya. Ini tuh gagasan yang akarnya dari interpretasi teks-teks keagamaan klasik. Oke, jadi begini alur penelusuran kita. Pertama, kita cari tahu dari mana sih datangnya prediksi 1500 tahun ini, terus kita intip gimana cara ngitungnya. Setelah itu, kita bongkar semua sanggahan utamanya, puncaknya kita bakal lihat gimana matematika dari teori ini justru menghancurkan teorinya sendiri. Dan di akhir, kita akan coba pahami apa sih pesan sebenarnya di balik semua ini. Yuk kita mulai dari sumbernya. Jadi ide ini jadi populer banget gara-gara seorang ulama besar yang super berpengaruh dari abad ke-15. Namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, di salah satu karyanya, beliau itu sampai pada sebuah kesimpulan yang, lumayan bikin heboh. Katanya nih, umur umat Islam itu bakal lebih dari 1000 tahun. Tapi, ada tapinya, nggak akan lewat dari 1500 tahun. Kebayang kan? Sejak saat itu, klaim ini bikin banyak orang jadi penasaran, sekaligus ya sedikit cemas. Oke, pertanyaannya sekarang gimana ceritanya beliau bisa dapat angka spesifik itu? Kuncinya ternyata ada di sebuah perumpamaan dari Nabi yang terkenal banget. Jadi landasan utamanya itu datang dari sebuah hadis di kitab Sahih Bukhari, yang mana ini salah satu kitab hadis paling sahih. Isinya itu perumpamaan tentang 3 kelompok pekerja yang jadi simbol umat Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Mereka semua disewa buat kerja di ladang dari pagi sampai malam. Coba lihat deh, perumpamaan ini ngebagi hari kerja jadi 3 sesi. Umat Yahudi kerja di awal hari, umat Nasrani di tengah hari, dan umat Islam di bagian akhir, dari asar sampai matahari terbenam. Tapi, perhatiin deh pahalanya. Meskipun kerjanya paling sebentar, umat Islam dapat upah 2 kali lipat. Nah, dari sinilah para penafsir mulai iseng mencoba mengubah analogi waktu ini jadi garis waktu sejarah yang beneran. Disinilah lompatan interpretasinya terjadi. Para ulama ini ngelihat sejarah. Era Yahudi kan lebih dari 2000 tahun. Era Nasrani sekitar 600 tahun. Terus mereka mikir, kalau satu hari itu adalah total sejarah agama-agama, berarti periode umat Islam yang singkat tapi penuh berkah ini pasti setara dengan 1000 sampai 1500 tahun. Angka 1500 tahun itu diambil sebagai batas maksimalnya setelah digabungin sama riwayat-riwayat lain. Dan muncullah angka ini, 1500 tahun. Angka final yang seolah-olah jadi jam hitung mundur yang dianggap sebagai batas usia maksimal komunitas muslim di planet ini. Tapi pertanyaannya, apa benar perhitungannya sekuat itu? Ya jelas nggak semua setuju. Malah banyak banget ulama besar yang ngasih sanggahan telak buat ide ini. Yuk kita lihat argumen mereka. Jadi, ada 3 sanggahan utama. Pertama, ini tuh cuma perumpamaan, bukan jadwal kiamat. Kedua, pesannya itu tentang nilai amal, bukan soal panjangnya zaman. Dan yang ketiga, ini penting banget, banyak riwayat yang dipakai buat ngedapetin angka 1500 tahun itu, statusnya do'if, alias lemah, jadi nggak bisa dijadiin pegangan yang kuat. Ulama kayak Ibnu Rajab Al-Hambali itu menekankan kalau ini tuh cuma perumpamaan. Tujuannya buat ngasih pelajaran moral dan spiritual. Jadi, perbandingan waktu kaya dari asar sampai maghrib itu cuma gaya bahasa, majas hiperbola buat negasin kalau kiamat itu udah deket, bukan teka-teki matematika yang harus dipecahin. Nah, sekarang kita masuk ke sanggahan yang paling mematikan. Gini deh, coba kita pura-pura setuju dulu kalau premis 1500 tahun itu benar. Ternyata, kalau kita pakai logikanya teori itu sendiri, perhitungannya malah jadi bumerang. Penjelasannya begini, dalam ajaran Islam, sebelum kiamat besar itu terjadi, ada serangkaian peristiwa raksasa yang harus terjadi dulu. Nah, peristiwa-peristiwa ini, kayak munculnya Dajjal atau turunnya Nabi Isa, itu ada durasi waktunya sendiri yang udah disebutin. Kalau kita totalin semua durasi dari peristiwa-peristiwa besar ini, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, kita butuh waktu kira-kira 263 tahun. Ingat-ingat angka ini ya, ini kuncinya. Oke, jadi ini dia matematikanya. Kalau umur maksimal umat Islam itu 1500 tahun, berarti kita harus kurangi dulu dengan waktu yang dibutuhin buat semua peristiwa akhir zaman itu kan? Tujuannya biar kita tahu kapan tanda-tanda besar itu seharusnya udah mulai muncul. Dan hasilnya adalah, 1237 Hijriah.
Ini nih momen ahanya. Kalau teori 1500 tahun itu benar, artinya seluruh rangkaian peristiwa akhir zaman itu harusnya udah kick off dari tahun 1237 Hijriah. Dan ini dia bagian paling pentingnya. Tanggal itu kan udah lewat. Jauh banget malah. Sekarang kita udah di tahun 1440-an Hijriah. Dan coba deh kita lihat sekeliling. Apa Dajjal udah muncul? Apa matahari udah terbit dari barat? Belum kan? Nah, ini bukti paling kuat. Teori 1500 tahun ini, bahkan kalau kita ikutin logikanya sendiri, ujung-ujungnya jadi nggak masuk akal, runtuh dengan sendirinya. Jadi setelah kita bongkar semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Yuk, kita kembali ke prinsip dasar dalam Islam tentang kapan sebetulnya kiamat itu akan terjadi. Al-Quran itu super jelas bilang kalau pengetahuan tentang hari kiamat itu ya cuma milik Allah, titik. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hitung-hitung atau prediksi pakai rumus matematika. Bahkan dalam sebuah hadis yang masyhur banget, waktu malaikat Jibril nanya ke Nabi Muhammad kapan kiamat terjadi, jawaban beliau apa? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini penegasan paling kuat, bahkan seorang nabi pun nggak dikasih tahu kapan tepatnya. So, intinya apa? Intinya adalah, jangan sibuk ngitungin tanggal kiamat. Itu justru dilarang dan cuma bikin resah nggak jelas. Pesan sebenarnya dari semua nubuatan ini adalah buat ngingetin kita supaya, ya siap-siap, mendorong kita untuk jadi orang yang lebih baik, karena kita sadar waktu kita semua di dunia ini terbatas. Jadi, kalau tujuannya bukan untuk bikin jam hitung mundur kiamat, terus pesan sesungguhnya di balik ramalan-ramalan akhir zaman itu apa dong? Mungkin pesannya jauh lebih sederhana dan lebih personal, bahwa waktu kita semua ini singkat. Dan yang paling penting itu bukan tahu kapan dunia ini berakhir, tapi bagaimana kita mengisi waktu yang kita punya saat ini.